Kita ini diparing karunia agung berupa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui barokah Kanjeng Nabi itu yang pertama kita lalu wa yuzakkikum, kita lalu diberi kesucian, kebersihan oleh Allah, yakni berupa hidayah-hidayah, berupa taufik-taufik. Sehingga kita lalu mau beriman dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan tadi la yuriduna uluwan. Yang kedua, namun begitu, namanya kita manusia ya. Bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa steril dari salah, lalai, alpa, dan berbagai gangguan-gangguan lain. Misal seperti ya rasa ujub, rasa ria, dan macam-macam. Mentang-mentang baru masukin uang 10.000 ke kota amal masjid, lalu merasa ahli surga banget misal gitu ya. Kayak 10.000 gitu ya. Atau termasuk golongan yang paling awal ngontek kayak nasi bungkus, lalu menempatkan dirinya sebagai wasilah bagi terlaksananya kebaikan. Kayak gitu ya. Ya apapun lah definisi kalian tentang itu monggo-monggo mawon lah ya. Tapi yang jelas, ya, kita ini hendaknya selalu paham mafhum walau nun sewu panjenengan alim sekalipun. Pastilah akan tergelincir kepada lalai salah alpa, lalai salah alpa, lalai salah alpa, sebagainya. Nah, terhadap hal seperti ini, ya, Allah itu memberikan karunia-Nya kepada kita, ya. Lagi-lagi dengan barokah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Kanjeng Nabi lalu mengajarkan kepada kita wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah-sunnah, wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun, dan juga mengajarkan apa-apa yang tidak kita ketahui. Gitu. Kalau di awalnya manusia didefinisikan sebagai sesat semua begitu ya, kullukum dalun, semua kalian itu sesat, illa man hadaitu, kecuali yang telah kuberi hidayah kata Allah. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan memberi petunjuk kepadamu. Ini teman-teman, keterangan seperti ini tidak mungkin dilepaskan dari barokah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun, tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Maka benarlah tuturan para ulama kita di Al-Quran juga ada, di Sunnah juga ada, ulama kita juga menceritakan, menuturkan, menasihatkan. Jangan sekali-kali kita ini memunculkan kerentak-kerentak yang sifatnya kontra terhadap Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala yang terhubung dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jalan tazkiyah kita, jalan beriman kita, loginnya kita gitu ya, itu benar-benar barokah Kanjeng Nabi. Jenengan tidak bisa disebut sebagai orang beriman dengan sekedar mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, tetapi harus sepaket dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam Al-Quran juga nggak kurangan mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak keterangan seperti itu yang menunjukkan, mencerminkan bahwa real konkret jalan selamat kita itu, ya, di antara melenceng-melencengnya kita itu, sejak hulu sampai hilir, sejak kita bisa beriman, sampai kemudian dosa-dosa kita, salah-salah kita dimaghfirah oleh Allah Ta'ala, itu barokah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu intattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah. Coba stop di sini. Mungkinkah jenengan itu bertakwa tanpa Rasulullah? Gimana caranya bertakwa tanpa Rasulullah? Untuk loginnya saja jenengan itu harus menyebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Tidak ada jalan login itu tanpa Rasulullah. Jalan iman tanpa Rasulullah itu tidak ada. Yang kedua, tidak ada jalan takwa tanpa Rasulullah. Bagaimana kita bisa sholat tarawih tanpa Rasulullah? Sholat panjenengan tidak sah tanpa menyebut Rasulullah. Kan begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Faktanya, kesimpulannya adalah bahwa ternyata iya,
seseorang itu menjadi sesaleh apapun, setakwa apapun, ahli tahajud seperti apapun, ahli hafal Quran seperti apapun, ngaji Quran seperti apapun, itu kalau nggak ada Qurannya apanya yang mau dihafal? Begitu kan? Kalau nggak ada Qurannya apanya yang mau dipelajari, apa yang mau dibaca? Bagaimana cara kita tahu, misal ya, contoh aja nih, bahwa orang berumah tangga itu misalnya, suami itu punya kewajiban terhadap istrinya itu loh. Ya kewajiban nafkahi iya, kewajiban ngumpuli iya, kewajiban ngopeni iya. Itu bagaimana kita tahu? Lebih utama mana sholat tahajud sama ngumpuli istri? Ini khusus yang udah punya istri ya. Kalau yang belum ya bolehlah sebagai wawasan maun nggih. Lebih utama mana jenengan sholat tahajud itu semalaman dengan ngumpuli istri itu? Lalu kita menjadi tahu dari keterangannya Rasulullah gitu loh. Iya toh? Kita lalu tahu bahwa yang benar itu adalah ngumpuli istri. Ya sholat tahajud, ya sholat gitu loh. Lebih utama mana puasa sunnah siang hari dengan kerja untuk nafkahi istri. Kita lalu tahu dari Rasulullah. Gitu. Jenengan tahu dari mana bahwa puasa yang sah itu yang benar itu adalah kalau maghrib ya makan. Bukankah kan akal kita akan mengatakan iya yang benar ya bukannya jam 10 malam kan begitu. Lebih utama kan begitu. Akal kita itu. Ini yang dimaksud bagian dari wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah itu mengajarkan kepada kalian bagian-bagian yang kalian tidak tahu. Apa jenengan ketika lalu buka puasa jam 9 malam itu lebih utama begitu? Enggak kan? Justru itu salah. Justru itu mardut, ketolak kan? Yang benar itu maghrib. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita bisa luaskan. Ini sekedar ilustrasi gitu teman-teman. Contoh-contoh bahwa memanglah bersama Rasulullah kita itu bisa beriman, bisa bertakwa, dan sekaligus bisa meraih segala maghfirah pengampunan dari Allah. Wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Maka misalnya di surat Al-Hadid di bagian akhir itu ada ayat yang bilang begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasul. Yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nuran, berarti kan. Wa yaj'al lakum nuran. Allah itu lalu memberi jalan petunjuk dengan keteladanan Rasulullah gitu ya. Tamsu nabihi, yang di jalan yang terang itu kalian bisa berjalan. Sudahlah kita berjalan kadang kepleset ya toh. Itu masih diberi rahmat yang kedua. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Diampuni. Diberi jalan petunjuk bahwa ini jalan yang benar, terang benderang, maka Rasul disebut wasirajam munir. Begitu ya. Ini contohnya. Maka kita melakoni jalan yang telah terang berdasar derek ke Rasulullah, tabarukan pada Rasulullah, takdiman kepada Rasulullah. Meleset-meleset kita itu juga masih disediain fitur pengampunan oleh Allah dengan barokah Rasulullah. Kalau sekali lagi kalau tegaskan, nggak ada itu jalan-jalan kita beriman, jalan kita bertakwa, jalan kita saleh itu tanpa gumantung Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada. Oke teman-teman, dari seluruh rangkaian keterangan tadi itu kita sekarang bisa menakar dan memahami begini, bahwa pokok penciptaan kita yang sedemikian penuh potensi untuk elek, mulai dari pelit, keluh kesah dan segala macam. Lalu oleh Allah itu diberi keterangan, diberi furqan bahwa akhirat itu begini, dunia ini begini, dan seterusnya. Itu masih disempurnakan, masih disempurnakan oleh Allah dengan diparing Kanjeng Nabi SAW yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menyediakan barokah. Yang bukan hanya
mengajarkan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, tetapi juga wa yuzakkikum. Siapa yang bisa memberikan persucian kepada kita kalau bukan barokah Rasulullah SAW? Kan begitu ya. Sampai di sini kita mengerti ya teman-teman. Segala apa yang ternisbat dengan Rasulullah SAW, ya, maka itu niscaya adalah jalan kebaikan, kebenaran, dan kemaslahatan. Sepanjang tentu saja tidak bertentangan dengan syariat. Kan begitu saja sebenarnya. Apapun itu. Apapun itu. Maka teman-teman mari, entah dari jalan apa yang bisa kita lakukan masing-masing. Ya. Mari apa saja yang bisa menjadi jalan bagi kita untuk semakin teguh mencintai derek Kanjeng Nabi itu kita lakukan. Jalan apa saja. Mungkin ada jalan orang yang mengadakan dengan sering-sering bermaulidan. Mungkin ada orang yang dengan sering-sering ngopeni anak yatim, menghormati orang tua, menghormati yang muda dan sebagainya. Semua itu bisa jadi jalan bagi kita. Yang semua itu dalam niat untuk ndereke mulyake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu nggih yang bisa saya sampaikan. Semoga rahmat berkah Allah dilimpahkan pada kita semua. Semoga syafaat Kanjeng Nabi dikaruniakan kepada kita semua. Walafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.